Pemirsa, kita ikuti bersama jalannya sidang perdana dari Baradae yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada. Gak apa-apa Pak, biarin. Sudah ya? Ya, selesai ya. Tahan diri dulu tadi Pak Heri bersama-sama karena kita tadi masih mengikuti bagaimana persiapan Sidang dari perkara atas jalannya nama sidang Richard Eliezer Baradae. Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, silakan. Wartawan untuk meninggalkan. Sehat saudara Richard? Sehat. Mohon izin mulia. Siap. Karena saudara Richard Eliezer ini statusnya sebagai justice kolaborator, apakah diperkenankan izin mulia supaya didampingi LPSK? Ini baru pemeriksaan identitas dan pemeriksaan pemeriksaan baca dakwaan. Jadi saya pikir nggak perlu lah. Kalau memang LPSK mau mendampingi silakan duduk di belakang situ. Siap. Terima kasih, terima kasih mulia. Baik, saya periksa identitas saudara dulu ya. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu. Betul? Nomor identitas 71713140598002. Siap, benar ya. Tempat lahir Manado, umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Siap. Tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadu Bukur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siap. Betul? Siap, betul yang mulia. Pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Baik, saudara ditangkap tanggal 4 Agustus dan dilakukan penahanan sejak 5 Agustus hingga saat ini, benar? Siap, benar yang mulia. Benar. Apakah saudara didampingi penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini? Siap, saya didampingi penasihat hukum. Baik, silakan diajukan. Bu Stella, silakan. Stella dampingi. Dampingi, silakan. Polri dampingi. Oke, boleh lihat. Ya. Ini cuma 6 berita acaranya. Oh, berarti ini cuma 6 yang hadir. Oke. Ya. Ini nih. Oh, maaf. Ya, maaf. Apanya? Oh, salinannya tolong diberikan pada jaksa penuntut umum. Ya, silakan.
silakan. Baik, silakan dibacakan dakwaannya, saudara penuntut umum. Terima kasih, majelis. Yang terhormat majelis hakim, yang kami hormati saudara tim penasihat hukum, yang kami hormati peserta pengunjung sidang, izinkan hari ini kami akan membacakan surat dakwaan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai berikut. Dan mohon izin majelis, identitas tadi sudah dicek oleh majelis sehingga kami tidak akan mengulangi lagi. Kami langsung nanti ke materi dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 Jakarta Selatan 10/2022. Dakwaan primer bahwa terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH MH, Putri Candrawati, Ricky Rijal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Bertempat di Jalan Seguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Seguling 3, nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3, nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martuyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari saksi Putri Candrawati agar terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Ricky Rijal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo bertanya, "Ada apa ibu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat
menemui saksi Putri Candrawati. Tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 kamar Tribrata Sambo, anak dari saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang. Kenapa kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo meninggalkan saksi Putri Candrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candrawati untuk melaporkan kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Candrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Huta Barat selaku ajudan saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Candrawati
dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya pada saksi Perdi Sambo SH SIK MH lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawati di Magelang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan saksi Putri Candrawati, duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973JX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H2330001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Rijal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Sedangkan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 oleh saksi Ricky Rijal Wibowo diserahkan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MA yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati. Selanjutnya, rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Seguling 3 nomor 29 dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Candrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Candrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab, "Sudah Ibu." Lalu saksi Putri Candrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, "Ya, udah di Seguling saja." Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Perdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Seguling 3 nomor 29
dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu gerasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 WIB, saksi Putri Candrawati bersama rombongan tiba di rumah Seguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dari pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Candrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Rizky Rijal Wibowo tiba di rumah Seguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nopriansa Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Candrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift, sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Candrawati, setelah itu terdakwa Rijal Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat di gerasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya terdakwa Ricky Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian terdakwa Ricky Rijal Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nopriansa Yosua Huta Barat keluar rumah melalui gerasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban atau Damson, dan saksi Farhan Sabillah, pengawal motor saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke. Izin majelis selanjutkan. Lanjutkan, silakan. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Candrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Candrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenaran tersebut membuat saksi Perdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Perdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo
melalui Hendy HT untuk menemui saksi Perdi Sambo di lantai 3. Setelah itu, saksi Perdi Sambo bertanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Rijal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Perdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, saksi Perdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rijal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Joshua?" Dijawab oleh saksi Riki Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Perdi Sambo mengatakan kepada saksi Riki Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Joshua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Perdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rijal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Rijal Wibowo, lalu saksi Perdi Sambo untuk mendukung rencana yang diinginkan dan dikehendakinya tersebut untuk memanggil terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Perdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Perdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Rijal Wibowo tetap turun menggunakan lift langsung menemui terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumiu di teras, dan setelah bertemu ternyata saksi Riki Rijal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Perdi Sambo yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Rijal Wibowo malah ikut mendukung keinginan kehendak saksi Perdi Sambo tersebut dengan berkata kepada terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu terdakwa Rijal Elisir Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak saksi Perdi Sambo tersebut, dan saksi Riki Rijal Wibowo juga tidak menyarankan terdakwa Rijal Elisir Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan kehendak saksi Perdi Sambo. Namun saksi Riki Rijal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Perdi Sambo tersebut dengan menjawab enggak tahu. Bahwa terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu yang mendengar perkataan saksi Riki Rijal Wibowo tersebut naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Perdi Sambo. Selanjutnya, terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu menerima penjelasan saksi Perdi Sambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu, terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Elisir Pudihang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Perdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu menyatakan kesediaan, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Elisir Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat, lalu saksi Perdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9
MM kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana 1 kotak peluru 9 mili tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Yosua Huta Barat sebagaimana kehendak saksi Perdisambo. Ketika saksi Perdisambo meminta saksi Ricky Rijal Wibowo memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, sampai dengan waktu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu naik menemui saksi Perdisambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Perdisambo meminta kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Saat itu, amunisi dalam magasin terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Perdisambo tersebut. Pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm kepada magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Perdisambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru untuk digunakan menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat. Kemudian, saksi Perdisambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Tindakan yang akan dilakukan terdakwa untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya korban Nopiansa Yosua Huta Barat. Lalu, saksi Perdisambo berkata lagi kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menyatakan peran terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat. Sementara saksi Perdisambo akan berperan untuk menjaga terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau saksi Perdisambo yang menembak, dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Perdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopiansa Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat dengan skenario-nya adalah korban Nopiansa Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu datang. Selanjutnya, korban Nopiansa Yosua Huta Barat menembak terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Pada saat saksi Perdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Perdisambo dengan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nopiansa Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 dan tidak hanya itu, saksi Putri Chandrawati juga mendengar saksi Perdisambo mengatakan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Perdisambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nopiansa Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Chandrawati juga terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Perdisambo
mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 346 dan menggunakan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, ketika rencana tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nopriansa Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Perdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo yang terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LMI. Kemudian saksi Perdi Sambo meminta terdakwa Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Perdi Sambo. Pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat kepada saksi Perdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu melihat saksi Perdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, bahwa rencana jahat saksi Perdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di Duren 46 juga diketahui oleh saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerjasama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Perdi Sambo dengan mengajak saksi Ricky Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun dengan saksi Ricky Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Maruf, tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana saksi Perdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman. Padahal terhadap saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Perdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Rijal Ricky Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Maruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nopriansa Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Maruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah
mobil tersebut. Lalu saksi Ricky Rijal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Marut dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Marut yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Ricky Rijal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat naik mobil dan duduk di depan saksi kursi Ricky Rijal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Marut untuk memberitahu tentang niat dan saksi Perdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 14 selanjutnya. Mobil yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 346 sekira pukul 17.06 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia bagian Barat, korban Nopriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Marut yang masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Marut, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Marut. Setelah itu, saksi Kuat Marut langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Marut, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 346 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Marut berada di lantai 2, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinan sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Ricky Rijal Wibowo sudah mengetahui rencana tersebut, tidak masuk dalam keadaan rumah dinas Duren 346, tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rijal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nopriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana yang dikehendaki saksi Perdi Sambo. Bahwa sekira pukul 17:08 WIB, saksi Perdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Ajan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B143 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabila pegawai
pengawal motor saksi Ferdi Sambo, pengawal motor Ferdi Sambo, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46, sekira pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan melewati pagar pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 46. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyuruh sopir saksi Yogi Iktarawi Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas 346, dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Adam Romel yang berada di samping Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil saksi Ferdi Sambo, yang saat itu saksi Ajan Romel melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata HS nomor H233001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, sekira pukul 17:11 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas Duren 346. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rijal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rijal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Namun, saksi Riki Rijal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf di lantai 1. Saat saksi Marut melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "What? Di mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu mengokang senjatanya dan menyalipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17:12 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Kuatmaruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rijal Wibowo yang berdiri di depan garasi di dekat bak sampah dan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rijal Wibowo menghampiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rijal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah, melewati gerasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan dikawal terus. Dilanjutkan jaksa yang lain. Izin melanjutkan majelis.
bahwa saksi Kuat Maruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ferdi Sambo. Saat itu saksi Kuat Maruf masih membawa pisau di sebelah tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuat Maruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat kau tembak." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi sehingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang, matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kiri, sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada
jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan warna hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan, menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Dilanjutkan majelis. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SHMH SIK MH dengan akal licik untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekitar pukul 17.16 WIB. Saksi Ferdi Sambo SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu saksi Ferdi Sambo SIK MH bertemu dengan saksi Azhar Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata api ke arah saksi Ferdi Sambo SIK MH, dan saksi Ferdi Sambo SIK MH mengatakan kepada saksi Azhar Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azhar Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH masuk ke dalam rumah bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Azhar Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdi Sambo SIK MH kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azhar Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo SIK MH masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdi Sambo SIK MH. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo SIK MH meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Kemudian sekitar pukul 17.17 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian. Model blus kemeja warna hijau, garis-garis hitam, dan celana pendek warna hijau, garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Joshua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang tidak dirancang. Dengan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang. Padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Huta Barat, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menelpon saudara Hendra Kurniawan Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Propos serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo supir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan R. Soplanet selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saudara Hendra Kurniawan dan saudara Beni Ali, saksi Ridwan dan saksi Ari Cahya Nugraha datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak beberapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Joshua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadan atau driver ambulan PT Bintang Medika mengawali dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil.
dan ambulan langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sepulang saksi Fedy Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan propos, menemui saksi terdakwa Richard Eliezer Pudihang, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Harus sependapat dan satu pikiran. Kemudian juga Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, selanjutnya saksi Fedy Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Joshua, korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara atau TKP. Lalu saksi Fedy Sambo SH SIK MH juga menyampaikan, keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Fedy Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Fedy Sambo SIK MH mengatakan, baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Fedy Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Fedy Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP /B/1630/7 Romawi /2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Joshua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Fedy Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie atau HT memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersama-sama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Fedy Sambo yang saat itu sedang berada saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan saksi Fedy Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian saksi Fedy Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang atau dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Fedy Sambo SH SIK MH dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Fedy Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Fedy Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf.
terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama-sama saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK.H/7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karuf, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat, tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup atau bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara ukuran L. Terdapat berlumuran darah pada bagian depan. Terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. 1 helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. 1 helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat, 1 buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat 1 buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan, kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian dalam tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan. Selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat.
hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi gerigi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing di sisi rahang, pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tubuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm. Dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm x 3 mm. Dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm x 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm x 1 cm. 3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm x 4 mm. Dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. 4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm x 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm. Dikelilingi klim lecet sehingga sebagai berikut: kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang luka yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm x 1,5 cm. 7. Pada pucuk bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm x 6 mm. Dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah puncak bahu, 130 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm. Dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar
12 cm. Di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot. Luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan sisi kanan sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 cm. Dikelilingi klim, lecet dengan batas sebagai berikut. Atas 5 cm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot. Luka berukuran 9 mm kali 7 mm. Dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sebelah belakang, kiri sisi belakang atau posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,5 cm. 13. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis, tangan kiri sisi dalam, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba luka ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. 15. Patah tulang. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bagian sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Teraba adanya delik tulang pada ujung tulang pengupil atau oral radius kiri. 16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wish Biotech, didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nabza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Rexin, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luas mata. Ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. Pada pemeriksaan dalam ditemukan jaringan lemak berwarna kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 cm, otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh, pada bagian bawah dari iga kedua, bagian kanan dan iga kedelapan, kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm, dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat, tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna pucat ungu, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot bili kanan 8 cm, bili kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan, dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut. Pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm, baga atas sisi dalam, robekan berukuran 5 cm x 4 cm, baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dan 2,5 cm x 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur, perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit berwarna kuning, penampang berlapis. 13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kantong kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri, tampak resapan darah seluas 25 cm x 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahan berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata S. ethmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang osipital tampak adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri. Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata, chiasma optikum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek, batang otak kiri tampak robek, bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan
bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung menembus pada otak, luka pemeriksaan nomor 4. B. Pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit menembus pada selaput kelopak mata bawah kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit menembus lengan atas kanan sisi luar, luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan, luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain, pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabahan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh berbahan logam, berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan ke penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Dilanjutkan oleh rekan kami majelis. Mohon izin melanjutkan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahan tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang Pulasara Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8-2022 PP PDFI dengan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwardianto, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, Profesor Dr. Dedi Afandi, Ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, anggota yaitu Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sofiana, Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari,
dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk, masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar, masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Ya, saudara penasihat hukum, seperti yang dilakukan kemarin. Jadi ini hanya dibacakan unsur langsung pasal, jadi tidak diuraikan lagi perbuatan terdakwa. Saudara setuju? Setuju, mulia. Silakan. Terima kasih majelis. Terima kasih penasihat hukum. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH SIK MH, Putri Candrawati, Ricky Rijal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Uraian tidak kami bacakan oleh majelis mengacu kepada dakwaan primer. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum tertanda Rudi Irawan SH MH ditandatangani. Terima kasih majelis. Ya. Baik, dakwaan sudah dibacakan. Apakah saudara terdakwa mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Apakah saudara mau mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Siap, yang mulia. Mohon izin, mulia. Silakan. Surat izin aja. Enggak, judulnya enggak, kepalanya surat izin bukan penetapan. Surat izin, ya kan, kami majelisnya. Iya. Nanti saya konsep contohnya. Sebentar. Ya, silakan duduk.
Bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, bagaimana? Mohon izin mulia. Pendapat kami terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum, ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum, tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat, dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik. Itu yang pertama mulia, mohon izin. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada yang mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih mulia. Terima kasih. Baik, kita akan periksa saksi. Mereka akan tetap dijadikan saksi dan dipanggil ke persidangan ini, tapi waktunya tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat ini. Kita periksa saksi semua dari awal. Saudara penuntut umum, jadi untuk persidangan Selasa depan kami putuskan 12 orang saksi. Itu di dalam berita acara pemeriksaan saksi ada Saudara Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan terakhir Vera Mareta Simanjuntak. Tolong dihadirkan ke persidangan, mengingat jarak dan waktu, kami memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk bisa diperiksa sesuai dengan perma tentang COVID, jadi bisa Zoom. Apakah mereka mau dihadirkan di sini, kecuali yang alamatnya di sini, atau mereka mau diperiksa di Jambi? Kita akan gunakan Zoom. Silahkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, dan kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar mereka menyediakan tempat dan ruang, sehingga mereka tidak perlu datang ke sini, tapi kita bisa periksa melalui Zoom. Ya, jadi saya ingin, kecuali yang memang bisa bisa hadir di persidangan ini. Kalau tidak, sama-sama diperiksa di ruang sidang, tapi di daerah asal, supaya persidangan ini berjalan cepat, sederhana, dan murah asasnya. Ya, mohon kami diberitahu paling lambat 1 hari sebelumnya, sehingga kami bisa menyurati segera pengadilan negeri setempat di mana yang akan diperiksa dan siapa, dan saya berharap 12 orang ini bisa dihadirkan. Mengingat ini persidangan ada 60 saksi. Kami periksa di dalam BAP itu ada 61 saksi. Jadi karena ini sifatnya kami melihat adalah sejenis, maka kami periksa bersamaan, atau nanti teknisnya kita lihat di persidangan satu-satu, atau kita periksa bersamaan karena mereka sejenis. Bisa, saudara penuntut umum? Siap, jenis. Ya. Enggak, kita pastikan sekarang bisa atau tidak 12 orang ini untuk dihadirkan. Karena saya tidak kami tidak mau buang waktu. Mohon izin mulia. Menanggapi keraguan dari jaksa penuntut umum, kami memohon agar saksi yang memang di dekat di wilayah Jakarta agar diperiksa duluan, yaitu saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan kawan-kawan. Saudara penasihat hukum, tanpa mengurangi hak saudara, nanti kita akan pertimbangkan. Terima kasih mulia. Karena di dalam KUHP yang diperiksa itu adalah korban atau keluarganya terlebih dahulu. Jadi kita dahulukan adalah korban dan keluarganya. Bisa saudara jaksa penuntut umum? Siap, bisa majelis. Ya, 12 orang ini tolong dihadirkan, tolong dipersilakan siapa yang bisa datang ke sini, hadir di persidangan ini, dan siapa yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri Jambi. Siap, majelis. Demikian ya. Siap.
Baik, kita akan tunda persidangan ini pada hari Selasa yang akan datang. Senin atau Selasa, Mulia. Ketua Majelis ya, siapnya ini siap apa? Jelaskan dulu. Siap hadir di sini saksinya atau siap apa ini sekarang? Pastikan dulu. Kita usahakan hadir majelis, namun kita kan harus komunikasi dulu dengan para saksi ini. Saudara Jaksa Penuntut Umum, kami masih memberikan waktu 1 minggu. Relas panggilan yang bagus itu adalah 3 hari. Artinya 1 minggu itu kami pandang cukup buat saudara untuk menghadirkan saksi tersebut. Siap majelis, sebagaimana disampaikan oleh majelis tadi, berapa hari sidang mau dimulai, kami akan laporkan kepada majelis. Siapa sidang yang akan hadir, kami buka siapa yang lagi, berbuat. persidangan yang akan datang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober. Dengan agenda pemeriksaan saksi yang tadi saya sebutkan sudah 12 orang tadi. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada penasihat hukum dan penuntut umum. Baik, sidang perkara Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup.